601. Sinar matahari pagi yang kabur menyinari halaman kecil. Sosok yang mengesankan dan tak tergoyahkan itu berdiri tegak seperti patung. Satu-satunya perubahan yang terjadi adalah bayangannya, menyusut saat matahari terbit. Dia telah berdiri di sana selama 7 hari, tidak bergerak dan diam. Aura brutalnya yang kental membuat siapapun menjauh, membuat mereka menggigil. Sebuah nada samar tercium saat beberapa tetua kecil lewat. Telinga patung itu berkedut, dan kelopak matanya bergetar, menoleh. Penatua Yuan, kamu kembali. Patung itu tidak menginginkan hal lain selain memuntahkan kutukan, tetapi memikirkannya lebih baik, memilih jawaban yang hormat. Penatua Yuan mulai, lalu menyeringai, melompat-lompat. Hahaha, Tuan Guihu, apa yang Anda butuhkan dari saya? Guihu mengerutkan kening, kehilangan kata-kata. Zuo Fan dan Kuilang memang mengatakan orang ini lebih dari yang terlihat, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Orang tua itu hanya itu, tua dan rata-rata. Dia selalu tunduk dan menyanjung seperti orang lain dan membuat lebih sulit bagi murid sekte dalam Grand Top untuk berlutut dan meminta bantuan. Kata-kata hormat Zuo Fan untuk orang bodoh tua itu terngiang di benaknya sekali lagi, dan rasa tidak nyamannya memudar. Membuang harga dirinya yang kecil tidak berarti apa-apa ketika Zuo Fan turun dari kudanya yang tinggi untuk berdebat dengan orang ini. Guihu akhirnya tergagap. Elder Yuan, Steward Zuo telah mengirimi saya nasihat di jalan hati. Mohon pencerahannya. Guihu memerah dalam sekejap, sekarat karena malu karena berbicara seperti anak berusia 3 tahun. Penatua Yuan mengangkat alis, lalu tersenyum. Hahaha, sangat bagus untuk mengatasi keangkuhanmu dalam berbicara denganku yang tua. Tindakan ini saja menandai kemajuan besar dalam waktu dekat Anda. Berada di sebelah Zuo Fan begitu lama memang ada manfaatnya. Kenapa suasana hatinya berubah? Guihu tercengang, melihat Old Yuan lama kehilangan aura pemarahnya dari siapa-siapa dan mendapatkan aura misteri. Matanya begitu dalam sehingga Guihu merasa seperti tenggelam ke dalam sumur tanpa dasar. Siapa orang ini? Ada apa dengan kantor tenaga kerja yang menyembunyikan begitu banyak orang aneh? Jantung Guihu melonjak. Aura mengesankan Penatua Yuan membuatnya merasakan udara agung yang bahkan tidak bisa dilepaskan oleh tuannya atau yang mulia Si. Hahaha, Guihu, ayo, aku akan memberimu jalan dunia. Penatua Yuan tersenyum saat dia berjalan lebih dalam ke kantor tenaga kerja. Guihu berada tepat di belakangnya. Penatua Yuan berhenti di depan gundukan semut, melihat makhluk-makhluk kecil yang sibuk membawa makanan. Dia berkata, bagaimana caramu membunuh semut-semut ini? Guihu bingung. Dengan menginjak-injak, bagaimana lagi? Hahaha, kau benar. Makhluk kecil ini bisa mati hanya karena itu. Cobalah. Penatua Yuan memegang janggutnya dengan senyum samar. Guihu melakukan apa yang diperintahkan meskipun ada keraguan yang meningkat tentang kemana arahnya. Ketika dia mengangkat kakinya, dia melihat puluhan semut mati, tetapi beberapa masih merangkak naik, berjalan ke arah mereka. Penatua Yuan menggelengkan kepalanya. Lihat itu, seseorang menyelinap. Ini adalah kondisimu saat ini, memiliki kekuatan tetapi tidak ada cara untuk menggunakannya, membuat bertarung bahkan dengan seseorang di Radiant Stage sepertimu menjadi sebuah tantangan. Anda telah berhasil di sekte dalam selama ini, bukan karena Anda kuat, tetapi karena tidak ada ahli sejati di sekitar. Anda akan melihat bahwa Double Dragon Gathering hanya akan memiliki orang-orang dengan hati yang teguh, terutama mereka yang berasal dari 3 sekte menengah dan superior. Didorong, mereka pasti akan mendorong kembali lebih keras. Guihu bingung, mendesak Penatua Yuan. Apa yang harus saya lakukan? Kami kembali ke pertanyaan yang sama. Cara membunuh semut. Penatua Yuan membungkuk dan mengambil seekor semut. Tendanganmu biasa saja karena kamu mengambil semut ini tanpa bayaran. Bagaimana jika Anda sekarat karena kelaparan dan semut-semut ini adalah satu-satunya yang ada di sekitar Anda? Penatua Yuan, aku adalah ahli Radiant Stage, aku tidak mengerti. Guihu berkedip. Penatua Yuan menggelengkan kepalanya. Betapa keras kepala. Saya hanya membuat analogi. Atau Anda juga bisa menganggapnya sebagai anak kecil dan lapar. Bagaimana Anda akan berurusan dengan semut-semut ini? Guihu menatap serangga kecil yang berlarian itu, dan matanya menjadi merah. Ya, itu benar. Kamu akan memakan semuanya, atau kamu akan mati. Penatua Yuan mengangguk, melepaskan rasa haus darah yang begitu kental sehingga membuat Guihu menggigil, merasakan air es tumpah di atasnya. Dia mengalihkan pandangan kaget ke Penatua Yuan, memasukkan semut itu ke mulutnya dan menelannya. Tapi rasa haus darah yang mengejutkan berlanjut, dan keraguan muncul kemudian, siapa pria ini? Penatua Yuan memegang janggutnya sambil tersenyum. Lihat, bahkan ketika berhadapan dengan seekor semut, kamu harus memberikan segalanya atau kelaparan. Anda harus menemukan alasan Anda sendiri untuk membunuh, atau Anda tidak akan pernah memberikan segalanya untuk membunuh apapun. Surga kejam bagi semua makhluk hidup, namun juga adil. Jadi jalan setan dan jalan lurus hidup berdampingan.
Kehidupan cinta yang benar dan iblis mengejar pembantaian. Tetapi pembunuhan harus dilakukan agar kehidupan memberi makna. Atau membantai semua yang ada di jalanmu akan berakhir dikonsumsi olehnya, menyimpang dari jalan yang benar. Untuk mengejar jalan itu seseorang harus menjadi iblis, itulah satu-satunya cara. Katakan padaku, ketika kamu membunuh murid manapun yang kamu temui, apakah itu kekuatanmu yang sebenarnya? Anda bahkan tidak tahu apa itu. Anda telah melihat Zuo Fan, serangannya yang sederhana namun tepat, semuanya dimaksudkan untuk membunuh. Guihu bergidik dan rasa hormat melukiskan wajahnya yang selalu tegas untuk lelaki tua ini. Pergilah, jadilah pekerja seperti yang dikatakan Zuo Fan dan itu akan membantu hatimu tumbuh. Masa muda adalah kesombongan, itu adalah sesuatu yang dimiliki setiap orang, dan itu berlaku ganda untuk bakat. Tapi jalan dipenuhi dengan tikungan dan belokan, dan terkadang, ada gunanya untuk menahan diri. Ketika Anda belajar melakukannya seperti Zuo Fan, Anda akan membuat kemajuan. Ini akan sangat membantu Anda dalam kultivasi di masa depan, kata Penatua Yuan. Guihu membungkuk dalam-dalam dan pergi. Kepergiannya diikuti dengan tepuk tangan. Hahaha, kata-kata Penatua Yuan terdengar benar dan seperti biasa. Ini pertama kalinya saya mendengar Anda harus menjadi iblis untuk membuat jalan yang benar. Saya harus menganalisisnya lebih lanjut. Elder Yuan tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Steward Zuo, sekarang jangan mengolok-olok tulang tua ini. Kamu jauh lebih baik dalam hal itu daripada aku. Betapa baik dirimu, Penatua Yuan. Aku hanya ingin mengobrol malam denganmu. Saat Guihu menunggumu selama 7 hari, aku juga. Kebetulan penantian itu sia-sia. Lebih baik jika kamu kembali. Penatua Yuan menggelengkan kepalanya. Zuo Fan mengangkat alis. Apa gunanya ini? Itu garis saya. Kapan Anda berada di sisi buruk sekte jiwa iblis? Mereka ada di depan pintu kami dan memintamu. Penatua Yuan mengangkat bahu. Zuo Fan berkata, Tuan Muda Ketiga Han. Dia juga, tapi orang lain juga. Kakak keduanya, Tuan Muda Kedua Han ada di sini untuk menantang area elit. Tapi itu seharusnya tidak menjadi masalah bagimu. Penatua Yuan mengangguk. Zuo Fan bergumam. Dia mengejar pekerjaku. Pria apa yang akan datang untuk menyodok urusan kantor tenaga kerja Anda? Meskipun pemimpin sekte meminta kantor tenaga kerja membersihkan arena itu adalah tugas Anda, tetapi jika Anda tidak mau pergi, itu harus menjadi salah satu elit. Zuo Fan memutar matanya dan mengutuk saat dia pergi. Xie Wuyue memaksa tanganku. Mereka datang untuk daerah elit jadi mengapa Anda menyeret kantor tenaga kerja ke dalam ini? Itu bukan salahku, dia pemimpin sekte yang memperhatikan reputasi sekte. Sebagai pengurus kantor tenaga kerja, itu adalah sesuatu yang tidak perlu Anda khawatirkan. Penatua Yuan tertawa. 602. Bam. Seorang pemuda terlempar ke udara di aula besar sebelum menghantam tanah dengan suara keras. Xie Wuyue dan yang lainnya menyaksikan dalam keheningan yang dingin sementara para murid merasakan kaki mereka gemetar. Kamu menyebut ini elit, Demon Seming Sekte. Mereka tidak bisa menerima satu pukulan. Pria tua dengan rambut hitam duduk di kursi tamu dengan mata dingin dan kekeh. Pemuda di sebelahnya memiliki tatapan merendahkan yang sama. Kakak ketiga, apakah kamu yakin dia berasal dari sekte penipu setan? Tidak diragukan lagi, saudara kedua. Saya mendengar omong kosong kecil itu bahkan memanggilnya Steward Zuo. Seorang pemuda ganas di tengah aula berteriak. Di mana hajingan itu? Berhenti bersembunyi seperti pengecut dan lawan saudara keduaku. Yang Mulia Si menahan hidungnya. Penatua Mo, Anda mungkin berasal dari 3 sekte menengah, tapi itu bukan alasan untuk memaksa diri Anda masuk. Sudah saya katakan sekali, dan saya akan mengatakannya lagi. Ini adalah sekte, bukan klan yang memiliki pelayan. Mengapa Anda tidak memilih dari berbagai tetua dan bangsawan kami yang luas? Kami datang ke sini untuk pertandingan murid saya dan untuk mempromosikan persahabatan sekte kami. Bagaimana mungkin di antara para penatua? Beberapa akan menganggapnya sebagai tindakan perang sebagai gantinya. Semua tetua dan yang terhormat di sana menjadi murung, dengan Xie Wuyue memberinya tatapan tajam. Sekte jiwa iblis mungkin memiliki status atas mereka, tetapi mereka adalah salah satu dari 3 sekte penjaga Tian Yu. Bukan preman yang bisa mereka intimidasi. Xie Wuyue menggonggong pada murid-murid yang gemetaran. Untuk apa kamu berdiri di sana? Anda menangis dengan suara keras. Bertindak seperti itu, berhenti menyebut diri kalian elit. Kalah, dan nyawamu dipertaruhkan. Para murid merasa ingin menangis. Oh, kemanusiaan. Elit apa ketika kantor tenaga kerja mencuri semua yang baik? Kami tidak punya apa-apa untuk melawan Tuan Muda Ketiga Demon Soul Sekte. Dengan bagaimana Tuan Muda Ketiga Han menyeka lantai dengan mereka, tidak mungkin bahkan jika mereka bergiliran mereka bisa mengalahkan Tuan Muda Kedua Han. Tuan Muda Ketiga Han menampilkan senyum mengejek. Jadi ini adalah bakat puncak yang ditawarkan Sekte Perencana Setan. Tidak heran Anda begitu lemah dalam pertemuan naga ganda terakhir.
Saya sendiri bahkan mungkin memenangkannya lain kali, hahaha. Kemarahan Xie Wuyue mencapai titik didih. Pertemuan naga ganda terakhir adalah rasa sakit terbesar baginya, dan sekarang seorang sialan mengambil bekas lukanya. Penatua Mo dan Tuan Muda kedua Han hanya mencibir. Kamu pikir kamu punya apa yang diperlukan untuk menantang seluruh area elit? 3 orang dengan pakaian kasar dan memegang sapu masuk. Qi Changlong berada di depan, dengan Bai Lian dan Lu Xie di sisinya. Mereka adalah yang terbaik dari wilayah elit, namun harus melakukan tugas-tugas kasar setelah beralih ke kantor tenaga kerja elit. Itu termasuk pakaian kerja dan alat-alatnya. Tuan Muda ketiga Han mengalihkan pandangan skeptis, menemukan mereka tidak lebih dari bukan siapa-siapa sekte yang ikut campur dalam urusannya. Apa yang aneh adalah bagaimana murid-murid daerah elit lainnya di sini santai saat mereka datang. Kakaki, kamu di sini. Terlambat dan kita akan mati. Ya, mereka terlalu biadab, selalu ingin membunuh. Titik. Murid-murid daerah elit mengeluh dalam kemarahan dan ketakutan. Qi Changlong menjadi marah, sementara Tuan Muda ketiga Han tercengang. Persetan, mengapa Tuan Muda memohon bantuan kepada pengemis? Apa yang dimainkan oleh Demon Seming Sekte? Satu pandangan pada saudara junior yang merosot membuat Qi Changlong memahami situasinya. Lawannya bahkan tidak sulit untuk mengirim ahli Radiant Stage lapisan ke-6 dalam satu pukulan. Dia menoleh ke Tuan Muda ketiga Han dan menemukannya di lapisan ke-8 dan berteriak. Aku sudah lama ingin bertemu denganmu, Tuan Muda ketiga Han, jika kamu mau. Tuan Muda ketiga Han menyipitkan mata dan berkata, Radiant Stage lapisan ke-9. Siapa namamu? Qi Changlong dari kantor tenaga kerja. Dia mendengus. Tuan Muda ketiga Han menoleh ke Penatua Mo. Buruh. Sejak kapan buruh mencapai kultivasi seperti itu? Demon Seming Sekte tidak menghormati bakat untuk membuatnya bekerja. Tetapi memperhatikan dua lainnya dari kultivasi yang sama, dia terdiam. Apakah itu sebabnya Sekte Perencana Iblis selalu menjadi yang terakhir, karena itu merusak bakatnya? Bukan karena dia peduli. Sejak mereka datang untuk mati, dia sangat akomodatif. Tuan Muda ketiga Han mencibir. Radiant Stage lapisan ke-9, ini pasti menyenangkan. Bukan berarti memiliki satu lapisan di atasku akan sangat bagus. Kamu akan segera melihat. Qi Changlong menyerang. Tuan Muda ketiga Han menjawab dengan serangan telapak tangan. Bam! Kedua telapak tangan bertemu, dan Tuan Muda ketiga Han gemetar di tempatnya. Qi Changlong harus terhuyung 10 kaki ke belakang. Bagaimana ini bisa terjadi? Qi Changlong tidak percaya. Bagaimana saya yang lebih lemah ketika saya di atasnya dalam kultivasi? Tuan Muda ketiga Han mengejek. Hahaha, oh, saya melihat baik-baik saja. Sementara lapisan di atas saya, meridian Anda lebih kecil dari saya, semua karena perawatan. Apakah Anda tahu berapa banyak pil yang harus saya makan? Dan saya juga mulai dari yang kecil. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda bahkan mendapatkannya? Ini adalah kesenjangan antara sekte kami. Dan dengan datangnya Double Dragon Gathering, kita hanya akan maju lebih jauh. Tidak mungkin 3 sekte yang lebih rendah akan menggulingkan 3 sekte tengah. Semua sekte perencana iblis gemetar karena marah. Tuan Muda ketiga Han melihat wajah keras dan keras kepala dari ketiganya dan menyeringai. Tidak percaya padaku, lalu datanglah padaku, kalian semua. Itu seharusnya membawamu turun ke bumi. Kamu yang memintanya, jadi jangan menangis saat kamu kalah. Qi Changlong tahu dia yang lebih lemah dari pertukaran itu dan setuju. Tuan Muda ketiga Han mencibir. Kalian bertiga tidak cukup, bahkan untuk pemanasan. Hajingan, bentak Qi Changlong, dan ketiganya menembak untuknya. Mereka meledak dengan kekuatan dan melepaskan serangan dahsyat yang membuat semua elit lainnya berharap. Tidak mungkin Tuan Muda ketiga Han dapat menerima serangan gabungan dari mereka semua. Tuan Muda kedua Han dan Penatua Mo tenang seperti biasanya. Tuan Muda ketiga Han bahkan menyeringai. Banjir jahat, hujan meteor, pecah bumi, hijau, putih dan kuning bersinar semakin terang, menggabungkan dan menahan Tuan Muda ketiga Han. Jawabannya adalah mengkilat hitam dan membuat tanda. Seni bela diri tingkat bumi, bayangan pengejar hantu. Sosok hitam menakutkan menjulang di sekitar Tuan Muda ketiga Han, meratap dan menjerit saat mereka menerjang serangan ketiganya. Puff, ketiganya dikirim terbang, namun bayang-bayang menekan keuntungan, meraih kepala mereka. Giliran mereka yang melolong kesakitan karena penderitaan. Tuan Muda ketiga Han menyeringai bangga. Dia ingin menghancurkan jiwa mereka. Yang Mulia Bai berteriak khawatir. Yang Mulia Qi juga sama. Penatua Mo melihat mereka dan terkekeh dengan cara yang paling menjengkelkan. Haruskah tetua dan yang terhormat ikut campur dalam pertarungan murid? Atau apakah Demon Seming Sekte tidak memahami aturan paling dasar ini? Pemimpin sekte, kedua yang mulia memohon kepada Xie Wuyue dengan mata mereka, tetapi dia diam. Dia mengambil reputasi sekte di atas nasib siapapun, bahkan para murid. Yang mulia kesakitan melihat kerabat mereka akan kehilangan jiwa mereka.
Kuku mereka memotong telapak tangan mereka dan mengeluarkan darah. Semakin kuat sekte, semakin ketat aturannya. Setiap pelanggaran akan bertemu dengan kematian cepat. Tidak ada yang akan menyelamatkan kerabat mereka sekarang, tidak ketika kedua pilihan itu sama saja berarti kematian. 603. Angin kencang bertiup saat itu, menyebarkan bayang-bayang agar tidak merayap lebih dalam ke jiwa ketiganya. Dan itu terus berjalan, memaksa Tuan Muda ketiga Han untuk bertahan. Boom! Kekuatan yang menghancurkan mendorongnya puluhan meter ke belakang, meninggalkan ubin retak di belakangnya. Ketika dia berhenti, kakinya setinggi lutut di lantai. Siapa yang melakukan itu? Tuan Muda ketiga Han berkeringat dingin, menurunkan tangannya yang gemetar untuk melihat. Tuan Muda kedua Han dan Penatua Mo mengerutkan kening, tatapan mereka tertuju pada pemuda kurus yang datang dengan wajah dingin dan sapu. Dan menurut perasaannya, dia hanyalah murid Radiant Stage yang baru. Tuan Muda ketiga Han kaget, menoleh ke saudaranya. Kakak kedua, itu dia. Nak, kamu punya keberanian untuk datang ke sini. Apakah terakhir kali tidak cukup untukmu? Zuo Fan meliriknya sekilas sebelum merawat ketiganya. Kalian belum mati, sekarang enyahlah. Satu-satunya pekerjaan seorang buruh adalah menyapu, bukan menjadi orang yang susah payah mencari pusat perhatian. Apa hubungannya tantangan mereka di daerah elit dengan kita? Zuo Fan tidak menahan diri, tetapi setidaknya ketiganya diselamatkan. Mereka menggosok kepala mereka yang sakit dan memberi Zuo Fan anggukan dan ekspresi ketakutan kepada Tuan Muda ketiga Han sebelum pergi tanpa mengeluh. Mereka tahu betul bahwa mereka terlalu lemah, bahkan dalam pertukaran 3 lawan 1. Venerable Qi dan Bai bernafas lebih lega. Zuo Fan berputar dan sudah berjalan pergi. Kamu pikir kamu bisa masuk ke sini dan pergi setelah ikut campur? Dan siapa kamu, seorang tetua atau terhormat dari Sekte Perencana Iblis? Zuo Fan melemparkan bahunya ke arah pemuda yang menyerupai Tuan Muda ketiga Han. Tuan Muda kedua Han mengejek. Saya adalah Tuan Muda kedua Han dari Sekte Jiwa Iblis. Saya mendengar Sekte Perencana Setan memiliki murid yang layak dan menjadi tercerahkan. Bolehkah saya merasa terhormat mengetahui nama Anda? Honco kantor perburuhan Sekte Perencana Setan, Zuo Fan. Tapi semua orang memanggilku Steward Zuo. Mengayunkan sapu, Zuo Fan mengejek. Karena kamu bukan tetuaku, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Aku punya pekerjaan yang harus dilakukan, sampai jumpa. Tahan di sana. Apakah ini caramu memperlakukan tamu terhormat? Tuan Muda kedua Han berteriak lagi karena kurangnya rasa tidak hormat. Mulut Zuo Fan bekerja saat dia berjalan. Seorang tamu terhormat membutuhkan orang-orang yang lebih tua dan terhormat untuk diperhatikan. Apa yang kamu lakukan, mengejar pekerja tua kecil ini? Kami di sini untuk menyapu lantai, bukan merawat tamu. Itu tidak ada dalam deskripsi pekerjaan kami. Pemimpin Sekte Xie, bukankah kamu bilang aku bisa menantang siapapun di sekte itu? Tuan Muda kedua Han menoleh ke Xie Wuyue melihat dia sedang berbicara dengan dinding. Xie Wuyue memberi anggukan mengejek. Selama kamu mau, Tuan Muda kedua. Oh, aku akan. Dengan mata merah dan seringai, Tuan Muda kedua Han melompat, siap untuk menyerang dengan 2 jarinya. Zuo Fan, mari kita lihat kamu pergi sekarang, seni bela diri peringkat bumi semu, Underworld Blade. Suara mendesing. Sebuah tembakan energi menakutkan dari jari-jari itu ke kepala Zuo Fan. Udara berkilauan saat lewat, melepaskan lolongan menyeramkan dan menyedot kehangatan keluar dari aula. Venerable Xi berseru, seni pelindung Sekte Jiwa Iblis, seni jiwa mistik, pedang dunia bawah. Saya mendengar bahkan para ahli tahap ethereal yang rendah akan mati dari kultivator tahap Radiant Puncak menggunakan seni ini. Ini adalah seni yang berfokus pada pembunuhan. Xie Wuyue mengerutkan kening dan menghela nafas. 3 Tuan Muda klan Han semuanya adalah talenta sejati. Sayang sekali yang kedua harus bertemu monster seperti itu. Semua orang tua mencibir bersama. Penatua Mo memiliki keyakinan penuh pada Tuan Muda kedua Han. Tapi segera menemukan bahwa petinggi sekte penipu iblis sedang menyeringai. Anda memberitahu saya bahwa serangan untuk membunuh seorang ahli tahap ethereal tidak cukup untuk menghancurkan seorang kultivator tahap radiant. Tidak ada orang yang memberitahunya bahwa Zuo Fan hanya beberapa hari yang lalu membunuh 2 tetua seperti tidak ada apa-apanya. Tuan Muda kedua Han hanya bisa membunuh yang lebih awal juga, membuat seluruh eselon Demon Seming Sekte menganggapnya sangat kurang. Saat pedang itu mengarah ke kepala Zuo Fan, dia menyapu dengan sapu di belakangnya. Mengaum. Raungan drakonik menghancurkan bilahnya seperti palu yang menghancurkan jarum dan kemudian menyerang Tuan Muda kedua Han sendiri. Tuan Muda itu terlempar jauh ke atas dan meninggalkan jejak darah di belakangnya. Meskipun dia menggertakkan giginya untuk menahan rasa sakit saat tubuhnya bergetar. Tuan Muda kedua, Penatua Mo memulai. Tuan Muda kedua Han memberi isyarat kembali, memperhatikan penyapu yang sombong itu dengan kaget dan ketakutan. Tuan Muda ketiga Han mendapatkan kakinya yang gemetar di bawahnya dan menunjukkan ekspresi ketakutan yang sama seperti saudaranya.
Apakah dia bahkan manusia? Bagaimana seorang kultivator tahap Radiant yang baru bisa mengalahkan kakak kedua dalam satu serangan? Kesampingkan kekuatan tubuh, apakah jiwanya juga seaneh itu? Bagaimana kita bisa bersaing dengan kesempurnaan seperti itu? Ejekan tambahan dari Zuo Fan hanya memperkuat rasa takut. Zuo Fan mencibir. Sekarang aula sudah bersih. Jangan sampai kotor. Tuan muda kedua Han marah, tetapi dia tersedak darah dan tidak bisa membalas. Zuo Fan menampilkan senyum merendahkan yang sama saat dia pergi dengan mendengus. Xie Wuyue sangat gembira, dia tidak pernah dibuat terlihat begitu baik. Penatua Mo, maaf, dia terlalu kasar. Itu sebabnya saya meninggalkannya di kantor tenaga kerja. Saya harap Anda bisa memaafkan pelanggaran itu. Oh, jadi pemimpin sekte Xie memiliki hobi menurunkan murid yang kuat. Penatua Mo mendengus. Apakah Anda akan meminta mereka bergabung dengan pertemuan naga ganda? Bagaimana menurutmu? Xie Wuyue menyeringai. Elder Mo mengangguk dengan busur kecil. Kalau begitu kami tidak akan mengganggumu lagi dan kita akan bertemu lagi di Double Dragon Gathering. Permisi. Silakan. Xie Wuyue menunjukkan pintu padanya. Penatua Mo menjentikkan lengan bajunya dan mengambil murid-muridnya. Orang-orang tua retak ketika mereka pergi. Hahaha, lihat mereka. Mereka berada di 3 sekte tengah namun tidak pernah melihat mereka begitu celaka. Jangan terlalu senang. Mereka masih tidak mudah menyerah. Xie Wuyue mencibir. Mereka datang untuk menyelidiki kita. Zuo Fan pasti telah mengacaukan tuan muda ketiga Han dan mereka datang untuk menilai ancamannya. Mereka baru saja mencapai tujuan mereka. Bukankah itu berarti kita terekspos? Yang mulia Bai mengerutkan kening. Xie Wuyue melambaikan tangannya. Penutup tipis seperti itu tidak akan bertahan lama. Yang terbaik adalah mengungkapkannya secara spektakuler seperti hari ini. Untuk memberitahu mereka bahwa sekte saya bertujuan untuk posisi 3 sekte tengah. Brilian, pemimpin sekte. Para tetua membungkuk. Seorang murid berteriak. Para tetua dan murid sekte penjinak binatang meminta audiensi. Sekte penjinakan binatang sekarang. Para tetua tampak bingung. Ada apa dengan hari ini, perambahan sekte? Xie Wuyue mengejek. Hanya pesta kepanduan lainnya. Terakhir kali kami membawa 3 tetua mereka di Tianyu, jadi mereka ingin melibatkan kami di pertemuan naga ganda. Apa yang perlu ditakuti dari 3 sekte lain yang lebih rendah seperti kita? Seorang tetua mengutuk. Hanya ada Zuo Fan pada mereka dan hanya itu. Petik 2. Bodoh. Xie Wuyue menunjukkan senyum jahat. Kita perlu pamer ke 3 sekte tengah agar mereka tidak menendang kita, tetapi untuk 3 sekte yang lebih rendah, senjata rahasia, Zuo Fan, tidak boleh dibocorkan. Mereka akan menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah saat dia menunjukkan dirinya di pertemuan naga ganda. Mereka semua berseru dan mengaguminya. Brilian. 604. Bam. Sosok dengan pakaian bagus dan warna cerah terlempar keluar dari aula dengan keras, lagi. Darah mengalir, dan tubuh itu terbentur dan berguling 3 kali di tanah, ya, tapi setidaknya dia masih hidup. Apa yang dihadapinya adalah seorang pria berjubah abu-abu dengan tatapan mengejek yang dikirim ke murid-murid lainnya di sekitar. Apakah area elit Demon Seming Sekte hanya memiliki limbah sepertimu? Para murid menyaksikan preman Radiant Stage lapisan ke-8 dengan marah. Tapi melihat wajah dingin pemimpin sekte membuat mereka menguburnya dalam-dalam. Untuk menangis dengan keras. Daerah elit tidak kekurangan tenaga, kantor tenaga kerja sialan itu mengambil semua orang baik dari kita. Pertama adalah tuan muda ketiga Han dan sekarang hajingan sombong ini. Kurung siku tutup. Satu-satunya alasan kamu masih berdiri adalah karena pemimpin sekte tidak mengizinkan kami mendapatkan Zuo Fan, atau bahkan Qi Changlong bisa menyia-nyiakanmu, dasar sombong. Terlepas dari pikiran mereka, tatapan Xie Wuyue memberitahu mereka untuk tidak melakukan itu. Seorang lelaki tua beruban tampak sombong. Pemimpin sekte Xie, saya mendengar daerah elit memiliki banyak jenius yang baik. Kenapa aku tidak melihat mereka? Penatua Lu terlalu baik. Apa yang Anda lihat di sini adalah semua yang dimiliki sekte saya dalam hal elit untuk diajak berdebat oleh murid Anda. Apakah kamu tidak puas? Xie Wuyue memalsukan kemarahan. Orang tua itu mengakui. Tentu saja, apakah Anda tidak menyembunyikannya? Sekte besar saya tidak menyembunyikan apapun. Atau apakah Penatua Lu meragukan kata-kataku? Xie Wuyue membanting meja. Mata sesepuh itu melesat ke sana kemari lalu mengangguk. Hahaha, dengan prestise pemimpin sekte Xie, kebohongan seperti itu ada di bawahmu. Aku tentu saja percaya padamu. Xie Wuyue berbicara dengan wajah gelap. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Tolong maafkan nada lancang saya. Penatua Lu menatap Xie Wuyue untuk terakhir kalinya saat dia membungkuk dan pergi. Dia berkata kepada preman dalam perjalanannya. Hui Xiong, ayo pergi. Kami sebaiknya tidak memperpanjang sambutan kami. Terima kasih, pemimpin sekte Xie, karena telah mengakomodasi kami dan perdebatannya. Terima kasih pemimpin sekte Xie telah membaca karung tinju ini.
Meskipun tidak berguna, mereka membuatku kesal. Kamu terlalu baik. Hui Xiong menangkupkan tangannya dengan kekeh. Wajah Xie Wuyue mengerikan meskipun tidak ada kata yang terselip. Penatua Lu menyeringai, melontarkan lebih banyak komentar pedas. Hui Xiong, itu bukan cara untuk memperlakukan pemimpin sekte Xie. Anda tidak bisa begitu belak-belakan tentang hal itu, tidak peduli seberapa benar itu. Mereka akan bertarung di Double Dragon Gathering dan masih memiliki sedikit harapan. Bagus, selamat tinggal. Memiliki cukup sandiwara untuk 1 hari, Xie Wuyue berteriak. Penatua Lu melambai dengan acuh saat dia pergi dengan muridnya yang menyeringai. Mereka hanya memotong sudut dan Xie Wuyue di aula menunjukkan seringai licik. Sekelompok orang bodoh yang bodoh, kita akan melihat siapa yang tertawa terakhir di Double Dragon Gathering. Petik 2. Orang-orang tua bergabung dengannya dalam tawa ribut. Mereka sangat ingin melihat Zuo Fan menghapus seringai konyol dari wajah mereka, lebih disukai dengan darah. Itu membuat mereka pusing. 1 mil dari Demon Seming Sekte, Tuan Muda kedua Han memuntahkan darah lagi, wajahnya memucat. Kakak kedua, aku sudah memberitahumu bahwa kami seharusnya bertanya pada kakak laki-laki, tetapi kamu hanya ingin pamer. Sekarang, lihat apa yang terjadi padamu. Kami berdua menderita tusukan yang sama. Tuan Muda ketiga Han meratapi nasib saudaranya. Tuan Muda kedua Han melotot. Hentikan. Bagaimana saya bisa tahu bahwa 3 sekte yang lebih rendah akan memiliki penyakit seperti itu? Berdasarkan kekuatannya, tidak ada seorang pun di Radiant Stage yang bisa mengalahkannya. Satu-satunya harapan kami untuk melawannya terletak pada Tuan Muda tertua di tahap ethereal. Petik 2. Mata Penatua Mo berkilat. Setidaknya kami memanfaatkan waktu ini, menyelidiki sekte skema setan. Ini pasti bertujuan untuk status 3 sekte tengah. Kami harus mempertahankan posisi kami sendiri dengan segala cara, apapun yang terjadi. Saudara-saudara Han mengangguk. 2 sosok berjalan mendekat. Hehehe, Tuan, sekarang kita bisa tenang. Sekte perencana setan tidak memiliki apa-apa selain karung tinju. Aku akan melewati mereka di Double Dragon Gathering untuk membayar mereka kembali atas penghinaan di Tianyu. Aku akan membuat mereka tinggal di 3 sekte bawah selamanya, hahaha. Apa bicara kurang ajar? Kami, sekte jiwa iblis, stres karena orang aneh itu dan Anda ingin menghajarnya. Apa kamu sekte 3 superior? Saudara-saudara Han menjadi murung dan Penatua Mo melintas sebelum kedua sosok itu terusik. Siapa di sana? Penatua Lu dan Hui Xiong tersentak ke belakang, terkejut dengan getaran menakutkan sosok itu. Kultivator iblis. Aku berasal dari sekte jiwa iblis. Penatua Mo mengangguk. Siapa kamu, dan apakah kamu datang dari sekte perencana setan? Penatua Lu bergegas menjawab, saya hanyalah seorang penatua di sekte penjinakan binatang. Ini Hui Xiong. Seperti yang Anda katakan, kami baru keluar dari Demon Seming Sekte. Kenapa kamu pergi ke sana? Penatua, saya membawa murid saya untuk berdebat. Berdebat. Penatua Mo mengukur Hui Xiong dan menemukannya hanya di tahap Radiant lapisan ke-8, tidak ada lagi yang istimewa. Apakah itu mudah? Guru dan murid berbagi seringai paling egois jika yang lebih tua pernah melihatnya. Hui Xiong bahkan membusungkan dadanya dengan bangga. Sekte penipu setan bukanlah apa-apa. Dalam waktu kurang dari 10 gerakan, saya menyeka lantai dengan mereka. Sekte perencana iblis tidak sebanding dengan masalah dalam pertemuan naga ganda. Lawan kita yang sebenarnya adalah sekte surga mistik. Setiap orang, dalam 10 gerakan, Anda, Tuan Muda kedua Han melotot. Saya akhirnya mengisap trotoar dari 1 pukulan dan Anda pikir Anda bisa mengalahkan orang itu. Tuan Muda ketiga Han bingung. Apakah orang ini monster yang lebih aneh lagi, dan bertanya, murid mana yang kamu kalahkan? Yang terkuat, para elit. Hui Xiong menjulurkan dadanya lebih keras, jika memungkinkan. Saudara-saudara Han menemukan satu kebenaran mendalam dalam kata-katanya. Apakah Anda bertemu dengan pekerja? Buruh. Untuk apa? Apa yang terendah dari yang rendah harus menyamai kehebatan saya? Hui Xiong mendengus. Ketiganya berbagi senyum penuh pengertian. Mereka bodoh. Ada apa? Penatua Lu membungkuk. Penatua Mo menangkis. Tidak ada sama sekali. Memikirkan bagaimana seorang jenius dari sekte penjinak binatang berurusan dengan semua elit dari sekte perencana iblis, Anda benar-benar layak menjadi yang terbaik di antara 3 sekte yang lebih rendah dalam pertemuan naga ganda. Tentu saja, di antara 3 sekte yang lebih rendah, kami adalah yang terbaik. Hui Xiong memukul dadanya, merasa lebih bangga di kepalanya yang membengkak. Sisi tetua Mo tertawa lebih keras. Hui Xiong menganggapnya seolah-olah mereka tertawa bersamanya. Sementara Penatua Lu menemukannya, mengapa terdengar merendahkan. Penatua Mo melambai dan mereka pergi, meninggalkan penatua lainnya bingung dengan muridnya. Tuan Muda ketiga Han mengejek. Mereka berdua adalah orang bodoh terbesar yang pernah saya lihat. Sekte perencana setan tidak meninggalkan apapun. Mereka akan paling menderita dalam pertemuan naga ganda.
Xie Wuyue memainkannya seperti biola. Tidak ada yang akan pernah mengharapkan murid terkuat dari Demon Seming Sekte datang dari anak tangga terendah mereka. Satu-satunya alasan kami tidak menyukainya juga adalah karena memaksa mereka untuk memanggil Zuo Fan. Semakin tertutup Xie Wuyue, semakin menunjukkan ambisinya yang besar untuk pertemuan naga ganda. Penatua Mo menggaruk janggutnya sambil berpikir. Saudara-saudara Han mengangguk. Tujuan Demon Seming Sekte jelas, posisi 3 sekte tengah. Dan yang jatuh akan menjadi yang terendah di 3 sekte tengah. 605. Di sebuah ruangan kuno, Zuo Fan duduk di ranjang batunya dengan mata tertutup dan nyala api biru menyala di dahinya. Jauh di dalam pikirannya, seekor naga prismatik dengan nyala api biru yang sama di dahinya beristirahat dengan mata tertutup. Sosoknya yang megah penuh dengan lebih banyak kekuatan dengan setiap kedipan nyala api. Zuo Fan membuka matanya dan mengguncang seluruh tubuhnya saat auranya meledak. Jiwa naga melakukan hal yang sama dan meraung, api biru menutupinya dan mengubah naga menjadi naga yang menyala, menyebarkan api di setiap sudut pikirannya. Mengaum, Zuo Fan melolong ke langit selama 15 menit penuh. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan merasakan kekuatannya yang meningkat. Hanya 3 bulan yang dibutuhkan untuk mencapai lapisan kedua. Melatih jiwa dengan api biru jauh lebih cepat daripada metode kultivasi apapun di luar sana. Dan dengan gabungan api biru dan jiwa naga, jiwanya mencapai kesempurnaan, membuat serangan jiwanya semakin mematikan. Steward Zuo, bolehkah tulang-tulang tua ini masuk? Sebuah suara tua membuat Zuo Fan mengangkat alisnya. Yang mulia Bai, silakan. Sebuah jentikan tangan membuat susunan itu dirobohkan, dan dengan satu titik, pintu kayu mentah terbuka. Yang mulia Bai tersenyum, dan matanya berbinar melihat kemajuannya dengan secangkir tangannya. Hahaha, selamat, pelayan Zuo. Ya ampun, Anda naik hanya dalam 3 bulan. Steward Zuo adalah permata sejati di dunia kultivasi ini. Begitu banyak orang yang disebut jenius akan mati karena iri. Kamu terlalu baik, Yang mulia Bai. Saya hanya melakukan sedikit lebih banyak usaha daripada yang lain. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak muda ini bahwa kesuksesan saya datang dari kemajuan yang lambat dan mantap, mengabdikan siang dan malam untuk satu tujuan. Tapi yang mereka inginkan hanyalah pilku. Anak-anak yang begitu bersemangat. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Pipi Yang mulia Bai berkedut karena sentuhan dramatisnya. Aktor brengsek yang bagus. Dunia dipenuhi dengan mereka yang melakukannya lebih keras darimu, tetapi apakah kamu melihat orang aneh lain di sekitarmu? Meskipun memiliki bakat adalah bawaan, itu tidak memberi Anda hak untuk menggantung di depan orang lain. Zuo Fan tersenyum. Yang mulia Bai, untuk apa saya berhutang kunjungan ini? Kenapa kamu tidak berbicara? Mengapa menurutmu begitu? Yang mulia Bai menggelengkan kepalanya. Petugas Zuo, pemimpin sekte dan 3 pelatih terhormat mencari Anda. Tetapi dengan Anda berada di pengasingan, mereka tidak mengganggu Anda. Dilihat dari suara yang diberikan Arai, mereka mengira Anda maju dan mengirim berita. Oh, terima kasih telah menungguku, Yang mulia Bai. Zuo Fan membungkuk dengan hormat. Yang mulia Bai tersenyum. Ini tugas saya. Mengapa pemimpin sekte membutuhkanku? Ya, Yang mulia Bai mengumpulkan pikirannya. Pemimpin sekte dan Yang mulia pembina bertanya, jadi itu pasti terkait dengan pertemuan naga ganda. Zuo Fan mengangguk. Xie Wuyue memperlakukan acara itu dengan sangat penting sehingga dia tidak pernah memberitahu dia apapun. Agar dia bertanya tentang situasiku, dia harus siap berangkat. Zuo Fan menyipitkan mata. Meninggalkan Yang mulia Bai, Zuo Fan pergi ke aula untuk menemukan Xie Wuyue dan para iblis sedang menunggu. Xie Wuyue tersenyum. Akhirnya muncul. Apa yang bisa kukatakan? Saya perlu beberapa hari untuk memasuki lapisan kedua dari Radiant Stage. Zuo Fan mengangkat bahu. Xie Wuyue mengangguk. Aku tahu itu. Yang mulia Bai memberitahuku. Kenapa lagi menurutmu kau tidak dihukum karena menolak panggilanku? Zuo Fan tetap diam, duduk secara acak. Wajah Xie Wuyue tenggelam. Tusukan itu masih tidak memiliki rasa hormat setelah sekian lama, bahkan untukku. Ayo tenang, dia masih punya kegunaannya. Xie Wuyue menggertakkan giginya. Demon yang tertawa. Zuo Fan, kamu maju begitu cepat, bakat sejati. Kami bukan orang yang suka meremehkan orang jenius seperti itu. Lagi pula, aturan dibuat untuk yang kuat, kan Wuyue. Kamu adalah orang yang bisa diajak bicara, memiliki sikap yang sama beberapa dekade lalu. Saya pikir saya sudah bilang itu pemimpin sekte. Xie Wuyue melotot. Demon yang tertawa. Xie Wuyue pergi ke bisnis. Zuo Fan, pertemuan naga ganda sudah dekat, dan ada beberapa hal yang harus Anda ketahui tentang itu. Zuo Fan mengangguk. Demon yang melanjutkan. Zuo Fan, untuk berbicara tentang Double Dragon Gathering kita harus mulai dengan situasi dunia. Pernahkah Anda mendengar tentang tambang batu roh suci? Saya punya satu di jari saya. Namun, dia penasaran bagaimana domain fana bahkan mendengar tentang tambang suci. Tetapi untuk menghindari kecurigaan, Zuo Fan bertanya.
Apa itu? Hahaha, datang dari tempat terbelakang seperti Tian Yu, tentu saja kamu tidak akan tahu. Keempatnya terkekeh, dengan Demon yang menjelaskan. Tambang batu roh suci adalah tempat di mana energi spiritual yang lebih besar berkumpul, lebih besar dari yang bisa dimiliki oleh batu roh manapun. Penambangannya keras tetapi memiliki aplikasi hebat dalam susunan, segera menjadikannya target setiap sekte dan kerajaan di tanah ini. Dan dunia ini memiliki 5. Kamu serius? Zuo Fan terkesiap. Tambang roh suci membuat batu suci, jarang bahkan di domain suci sehingga setiap klan besar memonopoli mereka sampai-sampai bahkan kaisar iblis seperti dia tidak bisa mendapatkannya. Namun disinilah dia, di wilayah fana dengan 5 dari mereka. Bertanya-tanya apakah klan di sana akan menyerang secara massal. Meskipun itu membuatnya berpikir dari sudut lain. Agar tanah melahirkan tambang suci, itu harus memiliki energi spiritual yang tebal. Mengapa domain fana begitu tipis? Sedangkan keempatnya malah memiliki reaksi yang lebih besar terhadap reaksinya. Bukankah dia baru saja mengatakan dia tidak tahu? Mengapa begitu gelisah? Zuo Fan tertawa tegang. Agar tambang roh suci begitu berharga, itu pasti sangat langka. Namun ada 5 dari mereka. 1 hampir tidak dapat dibagi sementara 5 membuatnya lebih mudah. Petik 2. Zuo Fan, kamu tidak bodoh. Anda menyebut 5 ranjau untuk seluruh dunia banyak. Zuo Fan menatapnya. Ditambah lagi, tambang roh suci berada di kelas yang berbeda dari tambang roh biasa. Sebuah tambang roh membantu kultivasi seseorang dan bahkan tanpa itu, seorang kultivator hanya dapat mengambil energi spiritual dari udara. Dia bisa pergi kemana saja dengan sedikit bakat. Sementara tambang roh suci membantu kultivasi Anda dan meningkatkan konstitusi Anda. Ini adalah bahan terbaik untuk menumbuhkan ahli. Itulah yang membuatnya tak ternilai. Kenapa lagi menurutmu 3 sekte tengah dan 3 sekte superior begitu kuat? Zuo Fan berubah serius. Mereka menggunakan batu suci untuk kultivasi. Kamu benar. Ini adalah dasar di balik pertemuan naga ganda. Demon yang mengangguk. 5 ranjau dibagi antara tanah timur, tanah barat, tanah selatan, tanah utara, dan area tengah. Untuk mempertahankan tambang suci mereka, kekuatan masing-masing area membentuk persatuan. Kami milik aliansi 10 sekte dari tanah barat, dengan Double Dragon Manor sebagai kepala kami. Meskipun mungkin seperti sekte, tidak, karena tidak memiliki murid. Ini lebih merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang kuat, kekuatan terkuat kami di tanah barat. Mereka menjaga tambang dari segala penyerbu. Untuk meningkatkan kekuatan negeri barat, Double Dragon Gathering mengadakan Double Dragon Gathering setiap 3 abad, memilih benih terbaik untuk dipelihara di Double Dragon Gathering. Xie Wuyue menimpali. Namun, mereka tidak mengambil murid-murid ini untuk diri mereka sendiri, mengembalikan mereka setelah 1 atau 2 dekade. Tetapi bahkan 1 dekade di bawah ajaran mereka dan kultivasi batu suci akan mendapatkan 1 kemajuan lebih dari kultivasi sederhana selama berabad-abad. Ini akan sangat bermanfaat untuk masa depan. Sementara murid yang dipilih akan sangat dihargai juga. Mata Zuo Fan melompat. Satu-satunya tujuan pertemuan naga ganda adalah untuk melindungi tanah barat, untuk mempersiapkan perang. Sementara 9 sekte, untuk membesarkan diri, berpartisipasi di dalamnya, berharap murid-murid mereka dipilih, dibesarkan secara gratis menjadi ahli, sementara juga mendapatkan keuntungan besar untuk diri mereka sendiri. Itu menjelaskan keinginan mereka yang hampir fanatik untuk berkembang. Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang batu suci selain dia. Ambil arai pengumpulan spiritual biasa dan berikan itu dengan batu suci dan Anda akan memiliki sekte dengan lingkungan yang sama seperti yang ada di domain suci, untuk mengumpulkan puluhan talenta. Siapa yang bisa menolak daya pikat? Tentu saja tidak ada manusia, dan tanpa diragukan lagi tidak ada sekte yang tidak ada yang menolaknya. 606. Jika hanya untuk membesarkan para ahli, mengapa tambang suci tidak dibagi di antara sekte dan memberi semua orang bagian? Zuo Fan bertanya, bukankah itu akan membuat mempertahankan tanah barat lebih mudah? Keempatnya tersenyum pahit, dengan Demon yang menghela nafas. Saya berharap semudah itu. Tambang adalah keanehan alam sedemikian rupa sehingga membuat penambangannya sulit dan lambat, dan itu hanya di pinggiran. Bahkan orang terkuat di negeri ini pun tidak bisa menembus tembok keras itu. Itu memaksa kita untuk menunggu selama beberapa abad sebelum kita bisa menambang sedikit saja. Zuo Fan mengangguk. Baik itu tambang roh rata-rata atau tambang suci, semua memiliki intisari mereka terfokus di tengah. Dan bagian penting dari 5 tambang suci ini berada di belakang penghalang yang ditempatkan seseorang sebelumnya, meninggalkan batu suci di luarnya untuk yang lain. Dengan kata lain, tambang suci memiliki pemilik, bukan penduduk asli dari domain fana, itu pasti. Zuo Fan mengerti segalanya. Saya mengerti apa yang membuat pertemuan naga ganda begitu penting. Kapan kita berangkat? Dalam seminggu, Xie Wuyue berkata, kamu memiliki 7 hari untuk memilih timmu dari antara para murid untuk bertarung dalam pertemuan naga ganda untuk sekte kami.
Semakin tinggi peringkat Anda, semakin banyak yang akan kami dapatkan. Saya harap, dengan kekuatan Anda, Sekte Perencana Setan akan menjadi Sekte Tiga Tengah. Zuo Fan mengangguk. Kita pergi sendiri. Iblis akan membawamu. Hanya 3 yang mulia. Zuo Fan mengangkat alis pada ketiganya. Bukankah kita masa depan sekte? Demon yang mengangkat bahu dan tertawa. Zuo Fan, serahkan pada kami. Setiap sekte melakukan hal yang sama, paling banyak mengirim 2 terhormat. Bahkan pemimpin sekte tidak bisa datang, takut terlalu banyak ahli bergabung dan mempengaruhi pertemuan. Ini adalah aturan dari Double Dragon Manor. Oh, Zuo Fan mengangguk. Dengan cara ini setidaknya para murid bisa bertarung sepuasnya. Terlalu banyak orang tua yang memelototimu dari samping hanya akan memberi tekanan lebih besar pada para murid. Bagaimana seseorang bisa melakukan pertandingan normal ketika Anda harus memikirkan kehausan seorang pria tua untuk membalas dendam? Aturan Double Dragon Manor masuk akal. Kamu bebas pergi. Anda akan pergi dalam seminggu. Xie Wuyue melambai padanya. 3 iblis neraka membungkuk dan pergi. Zuo Fan melakukan hal yang sama tetapi berhenti. Xie Wuyue, kita perlu bicara. Itu pemimpin sekte. Wajah Xie Wuyue berkedut, tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas. Lalu apa? Zuo Fan berkata dengan datar. Pemimpin sekte, kesepakatan kami adalah untuk memasuki sekte perencana iblis dengan imbalan pil kelas 9. Saya telah melakukan bagian saya dan hanya meninggalkan Double Dragon Gathering untuk menyelesaikannya. Setelah itu, saya ingin tahu apakah Anda akan mengembalikan kebebasan saya. Petik 2. Apa yang begitu buruk tentang sekte perencana iblis sehingga kamu ingin pergi? Anda praktis seorang bintang di sini dan bahkan mungkin naik peringkat cepat atau lambat di puncak karir Anda. Bahkan posisiku tidak di luar jangkauanmu. Menepuk singgasananya, Xie Wuyue mencibir. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Rumah adalah tempat hatimu berada. Tanpa semacam janji dari pemimpin sekte, pikiranku akan terpengaruh dan akan merusak penampilanku di Double Dragon Gathering. Kau mengancamku. Xie Wuyue mencibir, meskipun hanya memberikan tatapan busuk. Baiklah, karena kamu tidak suka di sini, aku tidak akan memaksamu untuk tinggal. Anda bisa pergi ke klan Luo. Tapi pastikan hanya sedikit orang yang pergi ke Double Dragon Manor. Semua orang akan tertawa jika Anda pergi dan saya tidak akan memiliki penerus. Zuo Fan berada di tempat yang sempit. Kamu melihatnya sendiri, 3 elit teratas tidak cocok dengan tuan muda ketiga Han bahkan digabungkan. Sementara saya sendiri yang bisa menangani orang-orang dari 3 sekte tengah, mendapatkan yang lain di Double Dragon Manor. Apakah itu tidak? Xie Wuyue mengejek. Lalu mengapa kamu membuang-buang waktu berbicara denganku? Setelah Anda pergi, saya akan ditinggalkan dengan orang lemah. Bahkan jika kita menjadi 3 sekte tengah, apakah murid-murid ini seharusnya mewakili kita? Terus terang, kekuatanmu sangat berharga. Jika Anda tidak bisa membawa anak-anak nakal itu, jangan pernah berpikir untuk pergi. Anda akan tinggal di sini, memimpin. Zuo Fan tersentak dan Xie Wuyue menyeringai. Apakah itu terlalu sulit? Mungkin. Bukankah kamu membesarkan Yuer dan Kuigang dengan cukup cepat? Kedua anak itu baik, ya, tapi itu dilakukan dengan tekad, kekerasan, dan bahaya. Para sampah itu tidak akan. Mata Zuo Fan melesat kemana-mana. Nah, saudara, beri aku kata, jenis kata yang akan mengancam kekuatan orang tua bagaimana seseorang bisa membunuh cucu mereka. Mengamatinya, Xie Wuyue mencibir. Aku tahu kemana arah keinginanmu. Baik, Anda memiliki pemerintahan bebas. Pastikan anak-anak nakal itu tidak menyeretmu ke bawah. Xie Wuyue memberinya token giok. Zuo Fan melihat karakter Xie di atasnya. Itu adalah simbol otoritasku yang mengandung jejak jiwaku. Setiap penatua dan yang terhormat dari sekte akan memperlakukan pemegangnya sebagai saya. Nasib sekte ini sesuai keinginan Anda. Petik 2. Astaga, kenapa tidak kau berikan padaku lebih awal? Pernak-pernik ini akan menghemat banyak waktu saya. Zuo Fan terkikik. Xie Wuyue menggelengkan kepalanya. Ketika kamu baru saja tiba, kamu tidak memiliki apa-apa atas namamu dan hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah dengan para tetua dan yang terhormat. Sementara sekarang Anda memiliki kekuatan dan kemasyhuran. Dan dengan ini, mereka akan lebih menghormati Anda. Sementara beberapa mungkin melawannya, mereka tidak bisa berbuat banyak melawan otoritas saya. Jika Anda menggunakan ini sejak awal untuk membuat mereka kesal, Yang Mulia Si akan menggunakannya sebagai alasan untuk menemui saya. Oh, pemimpin sekte yang bijaksana dan brilian, aku akan pergi sekarang. Dengan bayi ini di sini, aku akan menempatkan anak-anak nakal itu di tempat mereka, hehehe. Zuo Fan memiliki seringai pembunuh saat dia pergi. Tidak menyadari tatapan dingin yang dimiliki Xie Wuyue saat dia melihatnya pergi. Zuo Fan, kamu tumbuh melebihi harapanku. Mungkin akan lebih baik jika kamu pergi setelah Double Dragon Gathering, hahaha.
Esoknya, Zuofan memanggil Yang Mulia pelatih dan memilih para murid untuk pertemuan naga ganda. Kelompok 3 Qichanglong, elit terkuat, adalah pilihan yang jelas. Sisanya berasal dari kantor tenaga kerja. Guihu, Taiying, Yueling, dan Kuilang. Yuer dan Kuigang datang juga dengan beberapa murid lainnya. Penghalang sekte itu retak terbuka dan Zuofan menarik napas dalam-dalam saat dia melangkah keluar setelah bertahun-tahun. Sisanya juga bersemangat untuk melihat alam terbuka yang luar biasa. Mereka akhirnya bisa melihat-lihat setelah terjebak di sekte selama sebagian besar hidup mereka. Para iblis memiliki senyum pahit. Hei, Zuofan, pemimpin sekte memberimu waktu seminggu untuk memutuskan. Bukankah kamu terlalu terburu-buru? Demon yang khawatir. Zuofan mengangkat bahu. Ada apa dengan sekarang? Saya tahu kekuatan mereka dan sudah memutuskan siapa yang datang atau bertahan. Demon yang mengangguk dengan murung, menunjuk ke Kuigang dan Yuer. Aku mengerti yang lain, tetapi mengapa murid-murid Radiant Stage yang baru ini membutuhkan harta iblis untuk melawan lawan juga? Mereka muridku, saya hanya membawa mereka untuk melihat dunia. Wajah iblis berkedut pada Zuofan yang menemukan penjelasan logis untuk semuanya. Nak, kamu terlalu keras kepala. Kami akan bertarung sampai mati dengan sekte lain, namun Anda membawa serta murid-murid Anda untuk jalan-jalan. Apa kamu, turis? Kuigang dan Yuer terkekeh. Mereka sekarang tahu karakter Zuofan. Dia akan melakukan apapun yang dia inginkan dan kapanpun. Aku tidak akan memilikinya. Saya memberitahu pemimpin sekte tentang ini. Ini bukan lelucon. Demon yang menjentikkan lengan bajunya, berbalik untuk mengusirnya. Zuofan mengungkapkan token dan tekanannya pada ketiganya, token pemimpin sekte. Silakan dan katakan bagianmu. Baginya atau dia adalah hal yang sama. Zuofan menggantungkan tokennya. Kamu tahu apa fungsi benda ini, bukan? Jadi kembalilah dan laporkan jika Anda mau. Sementara saya akan melaporkan pembangkangan Anda untuk otoritas. Lihat kepala siapa yang akan jatuh lebih dulu. Petik 2. Wajah ketiga iblis itu tenggelam dan meratap di dalam. Xie Wuyue, mengapa kamu memberikannya padanya? Yang mulia macam apa mereka jika mereka harus mendengarkan Zuofan sekarang? 607. Gadis-gadis di sana terkikik melihat pelatih agung yang terhormat dari daerah elit begitu kempes. Beberapa pria yang biasanya tangguh di sana gemetar, dan bahkan ketiga mantan elit itu merasa sulit untuk berhenti tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Kami sedang mendiskusikan hal-hal penting di sini. Demon yang memelototi mereka. Meskipun memiliki efek sebaliknya, para iblis merasa benar-benar kehilangan rasa hormat. Zuofan tertawa bersama, menegur. Kamu pikir token pemimpin sekte itu lelucon? Silakan dan tertawakan, tidak ada lagi rasa tidak hormat dari Anda, dan Anda akan menangis selanjutnya. Ayo, minum pil untuk mengangkat semangatmu. Zuofan menyajikan botol dengan aroma yang menenangkan saat semua orang datang dan wajah mereka menjadi cerah. Tuan, pil kelas 7 lagi. Kuigang bersorak, menoleh ke yang lain dengan bangga. Lihat itu, tetap dengan master, dan Anda tidak perlu khawatir. Saya telah mengambil lebih banyak pil hari ini daripada dalam dekade terakhir. Dan tidak satu pun dari mereka di bawah kelas 7. Sisanya bersemangat. Setelah pergi ke kantor tenaga kerja, yang sedang dipersiapkan untuk pertemuan naga ganda, mereka mengetahui apa itu surga sejati di bumi. Dulu hanya daerah elit yang memiliki hak istimewa seperti itu, membuat sekte dalam dan luar terasa seperti neraka. Meneguknya, semua orang tampak sombong. Para iblis itu merah di wajah dan gelisah. Datang mendekat, mereka menyodok bahunya. Apa ini? Beri kami beberapa juga, dan kami tidak akan memberi tahu Anda. Tidak ada untukmu. Zuofan tersenyum samar. Demon yang semakin kesal. Zuofan, kemana gaya menyuap murah hati yang kamu gunakan pada pemimpin sekte juga? Anda sekarang memiliki kesempatan utama untuk memberi kami satu juga. Kami terhormat karena menangis dengan keras. Kau kehilangan intinya. Faktanya adalah, senyum jahat khas Zuofan kembali muncul. Jika kamu mengambilnya, siapa yang akan melindungi mereka? Saya pasti tidak bisa. Melindungi. Jeritan itu datang dari Kuigang. Wajahnya membeku, tubuhnya menggigil, dan gerakannya tampak seperti robot, disertai dengan gemetar. Hanya matanya yang bergerak bebas, dan lidahnya. Nak, apa? Kuilang adalah korban berikutnya, merasakan tubuhnya sendiri tidak mendengarkan perintahnya. Segera tiba giliran semua orang pergi ke Double Dragon Gathering, menangis dan membeku di tempat. Yang mulia tersentak ketakutan, menoleh ke pelakunya. Zuofan, apa yang terjadi? Zuofan berseri-seri, menggantung botol kosong. Ini bukan hanya pil kelas 7, tapi racun. Semua orang memiliki pandangan tercengang yang sama. Pil zombie, itu akan membuat tubuhmu kaku dan membuatmu menjadi batu sebulan kemudian. Kamu tidak serius. Sap malang itu panik dengan Kuigang yang menangis. Guru, kenapa?
Bukankah aku sudah memberitahumu? Seseorang harus berniat membunuh tetapi tidak pernah tanpa kewaspadaannya. Mengapa tidak ada yang mendengarkan tuannya? Siapa yang pernah memberitahu Anda bahwa seorang master hanya akan memberi Anda barang-barang bagus? Zuo Fan mencibir. Wajah mereka tenggelam, menatap Zuo Fan seperti anak anjing yang ditendang. Dia memiliki tampilan yang begitu nyaman juga, untuk mengundang mereka lebih dalam ke dalam perangkap tentu saja. Dibandingkan dengan tatapan tajam yang mereka dapatkan dari Yang Mulia, sifat berbahaya Steward Zuo jauh lebih buruk. Berbagi racun sambil tersenyum dan mereka bahkan berterima kasih padanya. Tidak ada orang bodoh yang lebih bodoh di luar sana, itu sudah pasti. Demon yang meraih dada Zuo Fan. Mengapa kamu melakukannya? Siapa yang akan pergi ke Double Dragon Gathering dengan mereka yang mati? Apakah kamu akan bertarung sendiri? Zuo Fan menggantungkan token itu dengan sangat serius. Pengumpulan naga ganda penuh dengan bahaya, kau tahu itu. Pergi apa adanya hanya akan meningkatkan peluang mereka untuk mati. Yang terbaik adalah membiarkan mereka mati di sini di tanganku. Anda menyebut itu logika. Tidak bisakah kita hidup sehari lebih lama? Semua memiliki tatapan pahit di mata mereka. Meskipun itu bukan tanpa harapan. Pil zombie membuat Anda kaku dan melemahkan kultivasi Anda, tetapi yang harus Anda lakukan adalah terus bergerak untuk menunda prosesnya. Tunggu sampai Double Dragon Gathering dan aku akan menyembuhkanmu. Adapun sisanya, sial. Zuo Fan mencibir. Lihat token ini. Pemimpin sekte menunjuk saya sebagai wakilnya. Kematianmu akan sia-sia dan koneksi besarmu akan sia-sia. Tidak ada yang akan menyentuh saya dan saya bisa melakukan apa saja. Anda mungkin juga berhenti mengemis sekarang. Aku tidak akan mengedipkan mata bahkan jika kalian semua mati, hihihi. Setan. Mereka semua tertekan dan patah hati sementara para iblis bingung. Jika Zuo Fan memberi mereka racun yang lebih mematikan, mereka tidak akan membiarkan yang satu ini meluncur dan bahkan mungkin mengambilnya dari mata-mata sekte lain. Dengan menggunakan racun yang bekerja lambat, Zuo Fan memberi mereka pelajaran, meskipun kejam. Zuo Fan mengirim peringatan kepada ketiganya. Mereka seperti bayi yang baru lahir dan akan membutuhkan pemantauan konstan Anda. Ketiganya mengangguk. Zuo Fan berlari ke sisi lain dan menamparkan pantatnya yang besar dan gagah. Aku akan menunggumu sejauh 1 mil. Lakukan yang terbaik untuk tidak mati begitu kamu keluar dari sekte, hahaha. Dia pergi detik berikutnya, meninggalkan tomat merah di belakang, menggertakkan gigi saat mereka membuat langkah maju yang tersentak-sentak. Rasanya seperti memiliki seluruh dunia di pundak mereka, bergerak dengan kecepatan siput. Tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemarahan. Steward Zuo, Anda akan memiliki hal lain yang datang jika Anda pikir kami akan mati begitu saja. Pembicaraan yang sulit tentu saja, tetapi tubuh mereka sangat mengeras sehingga mereka hanya bergerak 1 meter dalam 15 menit. Yang Mulia merasa ingin menangis. Saya mengerti bahwa Anda ingin melatih mereka, tetapi tidak bisakah Anda memilih metode yang lebih cepat? Bahkan bayi tersandung lebih cepat dari mereka. Kapan kita seharusnya sampai di sana, dalam beberapa dekade? Zuo Fan merasa kedinginan di tempatnya. Dia memberi mereka pil zombie untuk membatu daging mereka dan memaksa mereka untuk mengatasi batas mereka. Setelah mengatasinya, mereka akan bergerak, lalu menjadi kaku lagi dan harus melangkah lebih jauh lagi. Terus dan terus, menguatkan tubuh dan pembuluh darah mereka dalam beberapa bulan yang akan memakan waktu puluhan tahun bagi orang lain. Zuo Fan berpikir untuk mencobanya juga. Meskipun itu datang dengan masalah besar, dia membutuhkan malaikat pelindung di saat kelemahan ini. Dengan mereka, menjadi lebih lemah dari bayi akan membuat mereka mati karena apapun. Dia, seorang operator tunggal, tidak mungkin mengambil rute yang sama. Sementara itu, sekte lain bersiap-siap untuk Double Dragon Gathering. Gunung belakang sekte surga mistik adalah sebongkah batu yang menjulang tinggi, tertutup angin yang menggigit dan salju abadi. Disinilah seorang wanita berjalan santai dengan pedang putih menuju sebuah gua. Dia membungkuk, kakak perempuan, aku akan pergi ke Double Dragon Gathering. Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya dalam beberapa tahun terakhir. Angin meniup gaunnya, salju menusuk pipinya. Waktu untuk pertemuan naga ganda akhirnya datang. Saya ingin tahu apakah dia akan datang juga. Desahan datang dari gua. King Cheng, Anda mewakili saya dengan memegang permafrost. Bolehkah aku meminta sesuatu darimu? Apa saja, kakak senior. King Cheng membungkuk. Desahan lain mengikuti. Jika Anda bertemu dengan salah satu dari sekte perencana setan, tolong santai saja. Aku tidak suka melihatnya terluka karena pedangku, meskipun pedang itu sekarang bersamamu. Dia membawa saya ke keadaan ini namun juga membuat saya melepaskan semua penyesalan. Suara yang menyenangkan datang. 608. Bang. Di aula yang lembab dan gelap, hanya diterangi oleh beberapa obor di sisinya, jeritan hantu membuat merinding.
Di tengahnya semua duduk sebuah meja, panjang 2 meter dan lebar 1 meter, bergetar dan berderit saat seorang pria paruh baya membanting keras. Katakan itu lagi, kamu baru saja dihancurkan oleh pekerja biasa. Pria yang digosok itu menatap ketiganya. Ini adalah kemarahan, penghinaan. Mata tuan muda ketiga Han dan tuan muda kedua Han bertemu, tetapi yang pertama berbicara. Ayah, pekerja Zuo Fan jauh lebih dari yang terlihat. Saya bahkan ragu apakah ada orang yang bisa menentangnya di antara rekan-rekannya. Pemimpin sekte, saya bisa membuktikan ini, setelah menjadi saksi kekalahan telak tuan muda kedua. Penatua Mo membungkuk. Pria besar itu menjentikkan lengan bajunya dan meraung. Yang kudengar hanyalah alasan. Anda kalah, dan bukan hanya untuk siapapun, tetapi murid 3 sekte yang lebih rendah. Anda membuang semua kehormatan saya. Katakan padaku, nak, bagaimana kamu harus diperlakukan? Aku percaya pada penilaian ayah. Tuan muda kedua Han menurunkan wajahnya yang kesakitan. Pria keras itu berkata, karena kamu tidak dapat menerima satu pukulan pun, itu membuat salah satu tanganmu tidak berguna. Haruskah saya membebaskan Anda dari itu? Ayah, tolong, jangan buat saudara kedua cacat. Tuan muda ketiga Han gugup. Pria itu menatapnya dengan tatapan dingin. Bagi mereka yang akan memasuki tahap etiril, tubuh telah kehilangan kegunaannya. Lengan belaka tidak lebih dari hiasan. Sementara saya bisa membiarkan Anda menyimpannya, Anda harus bertahan selama 49 hari di tiang yang terbakar. Kamu putuskan. Tuan muda ketiga Han pucat, menatap saudara keduanya dengan khawatir. 49 hari di bawah panas terik. Itu seperti dibakar hidup-hidup. Tuan muda ketiga Han menangkupkan tangannya untuk memohon lagi, tetapi tuan muda kedua Han melangkah masuk. Ayah, aku memilih pilar yang terbakar. Tuan muda kedua Han membungkuk. Pria itu mengangguk, menenangkan. Begitulah seharusnya anak saya bertindak. Seorang pria harus bertanggung jawab atas kegagalannya. Tunggu, seorang pemuda berwajah murung masuk. Penatua Mo langsung membungkuk. Tuan muda tertua. Pemuda itu mengangguk dan berbicara kepada pria tangguh itu. Ayah, saudara laki-laki gagal karena jarak di antara mereka terlalu besar. Itu bukan salahnya. Tapi dia kalah dari murid 3 sekte yang lebih rendah. Bahkan lebih rendah dari itu, seorang buruh. Apa itu? Pemuda itu tidak menunjukkan rasa takut di hadapan topeng kemarahan ayahnya. Seorang pahlawan bisa datang dari mana saja. Kekuatan adalah yang terpenting, bukan status. Kalah dari yang kuat bukanlah hal yang memalukan, dan dengan mendekatnya Double Dragon Gathering, menghukum saudara kedua akan merusak penampilannya. Kami kemudian akan menjadi yang terakhir di antara 3 sekte tengah dan target Demon Seming Sekte. Penatua Mo jelas tentang kekuatannya dan ayahnya tahu dia memiliki kualitas jenius dari 3 sekte tengah. Status bukanlah segalanya. Pria yang menjulang itu melepaskan anggukan. Mengingat pertemuan naga ganda semakin dekat, hukuman harus ditunda. Evaluasi lebih lanjut akan diberikan sehubungan dengan kinerja Anda di pertemuan itu. Terima kasih ayah. Tuan muda kedua Han menangkupkan tangannya. Pria itu mengangguk dan pergi melalui pintu samping, berhenti sesaat sebelum pergi. Sulung, apa pendapatmu tentang pekerja mendadak dari sekte perencana iblis ini? Lawan yang layak mengubah pertemuan naga ganda yang membosankan menjadi sesuatu yang menarik, hahaha. Pemuda itu mencibir. Pria itu mengangguk dan pergi. Saya tidak berharap Anda memasukkan kami ke dalam 3 sekte superior, tetapi setidaknya yang dapat Anda lakukan adalah mempertahankan posisi kami. Jika sekte perencana iblis memang memiliki kekuatan untuk naik di atas stasiunnya, sebaiknya kita membiarkan yang lain jatuh. Ayah lebih jelas daripada siapapun tentang apa yang ditunjukkan oleh pekerja ini. Pemuda itu menyeringai dan menoleh ke saudara-saudaranya. Di sebuah lembah, seorang pemuda melintas di tempat terbuka. Dia mengenakan jubah biru, matanya halus dan auranya kuat. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, dia tertawa di depan pintu batu. Adik laki-laki, aku keluar dari pengasingan. Apa yang kamu tunggu? Pertemuan naga ganda tidak menunggu siapapun. Kakak senior, kamu adalah bakat bagus yang keluar begitu cepat. Anda tidak disebut bakat terbaik di tanah barat untuk apa-apa. Desahan datang dari luar. Kakak senior, saya hanya perlu sedikit waktu lagi, dan saya akan menyusul. Kakak laki-laki senior itu terkekeh. Begitukah sikap seorang kakak laki-laki, menggoda kakak laki-lakimu? Aku bukannya tidak tahu malu untuk menyebut diriku sebagai talenta terbaik di negeri barat bersamamu. Kenapa, kakak senior telah berada di tahap etiril selama bertahun-tahun sementara aku yang kecil baru saja masuk? Kakak senior, tolong jangan bercanda. Sebuah tawa menjawab. Kakak laki-laki senior menggelengkan kepalanya dan menunggu. 6 jam kemudian, kesabaran kakak senior menipis ketika gemuruh datang dari luar pintu, gelombang demi gelombang energi melesat keluar, meningkatkan suhu di lembah. Rerumputan dan pepohonan mengering dan kemudian menyala. Bahkan kakak senior pun merasa tegang karena rasa isi perutnya yang mendidih.
Dia mengarahkan pandangannya ke pintu batu yang tertutup dan berkeringat. Api bawaan saudara J Junior. Dia akhirnya menyatukannya dengan jiwanya, namun memiliki kekuatan seperti itu. Orang aneh ini, hahaha, aku yakin dia baru saja mencuri bakat terbaikku dalam gelar Tanah Barat. Kakak laki-laki cemberut karena rasa kehilangan. Sementara itu, di dalam hutan yang dalam dan menakutkan, sekitar 20 penunggang kuda beristirahat di bawah naungan pohon besar, aura kuat mereka menakut-nakuti hewan. Suara mendesing, sesuatu yang hitam melintas dan seorang pria yang tampak ganas menggonggong. Di mana Yanmo? Kemana dia kabur? Oh, Penatua Qingya. Seorang wanita cantik mengejek. Kakak laki-laki Yanmo merasa sangat membosankan di sini sehingga dia berkeliaran. Dia akan menemui kita di Double Dragon Gathering. Dia melakukannya lagi, melarikan diri sendiri. Penatua itu marah. Perilakunya yang gegabah akan membuatnya terbunuh suatu hari nanti. Bagaimana jika dia datang setelah pertemuan naga ganda berakhir? Lalu bagaimana? Wanita itu mengangkat bahu. Tidak apa-apa, kakak senior Yanmo tidak akan pernah melewatkannya. Dia bukan anak kecil. Siapa yang akan percaya dengan rekam jejaknya? Penatua itu meludah. Setiap kali kita harus mengunjungi sekte lain, dia menyelinap pergi. Kami menemui beberapa masalah. Dia menyelinap pergi. Dia tidak punya satu coretan terhormat dalam dirinya. Tapi ini adalah pertemuan naga ganda, setiap beberapa abad sekali. Itu mempengaruhi masa depan sekte namun dia tetap tergelincir. Penatua memegang kepalanya yang sakit. Wanita itu menyeringai. Kemudian, sebuah suara dingin datang. Penatua Qingya, saudara yang tidak akan terlambat. Bagaimana Anda tahu? Aku hanya melakukannya. Pria itu melanjutkan. Karena saudara yang tidak akan membiarkan kesempatan bertemu dengan talenta terbaik di negeri barat pergi. Dia akan datang, hahaha. Orang-orang itu saling memandang dan mengangguk. Sementara itu, kelompok Mystical Heaven Sekte mencapai kota yang ramai dengan banyak pernak-pernik yang dipamerkan. Suasana yang hidup membuat murid-murid ini melongo karena terjebak dalam sekte sepanjang hidup mereka. Tapi di kedai yang bising, seorang pemuda berambut merah dengan senyum menyeramkan mengarahkan pandangannya pada sekelompok wanita cantik yang menawan di jalan. 609. 1, 2, 1, 2. Pada suatu hari yang cerah di jalan yang lebar, sekelompok orang telah menempuh jenis jalan kaki tertentu. Mereka memutar dengan setiap gerakan, memberikan segalanya saat mereka melakukan cobaan berat yang sedang berjalan. Dari saking kakunya, mereka terlihat seperti pasien polio. Mereka tidak lain adalah murid Demon Seming Sekte yang ditipu Zuo Fan dengan membuat mereka meminum pil zombie. Apa yang dimulai sebagai selusin murid dalam perjalanan ini sekarang kurang dari 10, meskipun wajah kaku mereka menunjukkan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana rekan satu tim mereka berubah menjadi batu yang kokoh dan bagaimana angin membawa abu mereka. Tidak ada yang menginginkan nasib buruk yang sama terjadi pada mereka. Demi dewa, Zuo Fan itu biadab. Sekali kamu berhenti bergerak, kamu mati. Kuilang mengambil langkah lain, praktis mendengar tulang dan ototnya berderit. Dia mengalihkan pandangan khawatir ke belakang. Ganger, bagaimana kabarmu? Kui Gang kewalahan. Ayah, sudah 10 hari aku tidak berkultivasi. Aku hampir tidak bisa bertahan. Aku hanya ingin beristirahat. Sekarang saya tahu apa yang mereka katakan tentang kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Sisanya menganggukkan wajah sedih mereka, mengutuk garis keturunan Zuo Fan sejauh yang mereka bisa. Kuilang menggertakkan giginya. Ganger, teruskan. Setiap istirahat akan membunuhmu. Anda melihat sendiri apa yang terjadi pada mereka yang berhenti. Aku tahu, ayah. Guru sangat kejam, dia mengharapkan kita untuk pergi seperti ini ke pertemuan naga ganda sebelum menyembuhkan kita. Kui Gang menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Kuilang menghela nafas. Dia hanya bertahan sejauh ini untuk putranya, atau dia akan lama berserakan di antara awan. Zuo Fan dan Yang Mulia mengawasi mereka dari tebing dengan tenang. Demon yang mengerutkan kening. Apakah ini tidak cukup? Sudah begitu banyak yang mati dan jika ini terus berlanjut, tidak ada gunanya pergi. Kalau begitu aku akan pergi sendiri saja. Selain itu, kata-kata saya adalah emas. Aku akan bertahan sampai akhir dan membiarkan mereka menanggungnya sampai kita tiba di sana. Semua orang yang mati terlalu lemah. Zuo Fan mendengus. Lihat mereka, bukankah kecepatan mereka sudah stabil sekarang? Sama seperti jalan biasa. Sekarang itu kemajuan. Anda menyebutnya kemajuan. Ketiganya menggelengkan kepala, khawatir pada alis lelah dan berkeringat para murid. Mereka hanyalah manusia fana sekarang, dan telah melalui cobaan yang begitu lama sampai batas mereka. Istirahat akan membuat mereka baik. Apa kamu yakin? Zuo Fan mengangkat alis, senyumnya menyeramkan. Hari pertemuan naga ganda sudah dekat. Ketiganya menatapnya dan bingung. Rasanya seperti menatap dinding bercat putih tetapi tanpa semua emosi. Demon yang berpikir Zuo Fan sangat tidak jelas. Apa yang salah dengan itu?
Mengambil istirahat setengah hari tidak akan menjadi masalah. Baiklah kalau begitu, kami akan melakukannya dengan caramu. Zuo Fan berseri-seri dan melihat ke kota yang jauh. Bagaimana kalau kita istirahat di sana? Ketiganya mengangguk skeptis, kenapa dia tiba-tiba begitu baik? Zuo Fan melintas di depan jiwa-jiwa yang tersiksa itu berteriak. Melihat kemajuan besarmu akhir-akhir ini, Yang Mulia memohon padamu, dan aku mengalah untuk membiarkanmu beristirahat di kota di depan. Benarkah? Mereka semua menyala. Perjalanan 10 hari yang keras memakan korban di tubuh mereka, tertatih-tatih di ambang kehancuran. Kata-kata Steward Zuo adalah musik di telinga mereka. Jangan lengah kalau begitu, cepat, cepat. Mereka mempercepat di tempat. Wortel yang menjuntai terlalu menarik untuk menyerah. Meskipun masih kaku seperti kayu, setidaknya mereka sekarang menyerupai manusia. 1 jam berlalu, dan mereka tiba di kota. Meskipun sepi, tidak ada orang yang terlihat atau tanda-tanda bahwa mereka ada di sana. Keheningan bahkan karena kurangnya hewan sangat menakutkan. Sebuah kota hantu. Yang Mulia merasakan sesuatu dan mengerutkan kening. Zuo Fan, ini bukan tempat untuk tinggal. Sebaiknya kita segera pergi. Santai saja, kami hanya akan mengistirahatkan kaki kami. Zuo Fan melihat sekeliling. Mari kita cari kedai minuman dan biarkan manusia sekarang ini beristirahat. Yang lain mengangguk. Steward Zuo, kamu akhirnya menunjukkan belas kasihan. Yang mereka dapatkan darinya hanyalah senyum lebar saat dia membawa mereka ke sebuah kedai minuman. Bagian dalamnya sama sunyinya dengan kota, dengan debu menempel di kursi. Tidak ada seorang pun di sini. Kami akan membantu diri kami sendiri kalau begitu. Zuo Fan tersenyum. Sisanya menghela nafas, mereka terlalu kaku untuk bergerak-gerak. Butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai di sini namun tidak ada satupun pelayan di sana untuk melayani mereka. Sayangnya, mereka hanya harus puas dengan melakukan hal-hal ini sendiri, atau apakah mereka akan bertanya kepada Steward Zuo dan Yang Mulia. Para murid menyeret tubuh lelah mereka ke dalam peran buruh sekali lagi. Melakukannya di sekte atau di luar, sama saja dengan ditakdirkan untuk pekerjaan ini. Semua orang berbagi senyum yang dipaksakan. Zuo Fan dan Yang Mulia mengambil sebuah meja, melepaskan bidang pandai mereka hanya untuk menemukannya tanpa gerakan apapun. Tempat ini aneh. Dari kelihatannya, itu terasa seperti hasil karya seorang kultivator iblis. Pasti baru-baru ini juga, mengikuti keadaan furnitur, paling lama setengah bulan. Zuo Fan mengetuk meja. Yang Mulia mengangguk. Demon yang berkata, saya hanya bisa berharap dia tidak lagi di sini. Dia tidak ikut campur dalam urusan kita, dan kita juga tidak. Biarkan dia mencoba dan kemudian dia akan mendapatkannya. Zuo Fan memotong. Yang lain mencibir. Kultivator iblis harus menjadi orang jahat yang mencuri kultivasi orang lain. Tanpa sumber daya, yang bisa dia lakukan hanyalah melakukan tindakan tercela dan menjijikkan ini. Tidak seperti mereka, yang memiliki pendukung, menghentikan mereka dari memusnahkan kota kapanpun mereka mau. Itu hanya akan menjadi lebih buruk karena mereka akan diburu oleh para kultivator yang benar. Tidak seperti Hajingan, kultivator iblis dari sekte memiliki disiplin dan pengendalian diri. Mereka tidak terlalu takut sejak mereka tahu mereka berurusan dengan seorang kultivator pengembara. Seberapa kuat dia ketika dia kekurangan sumber daya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memilih manusia. Dia tidak memiliki peluang melawan sektarian ini. Meskipun ada pengecualian, seperti kultivator pengembara yang sangat berbakat, mereka adalah minoritas ekstrim. Bersulang, kami telah mengatasi pelatihan pertama. Dengan cangkir yang terisi dan makanan yang disajikan, Zuo Fan menunjukkan senyum lebar saat dia bersulang. Yang lain menjawab dengan baik, bersorak dan menikmati jeda. Setelah makan, Zuo Fan menamparkan meja. Waktunya pergi. Suara mendesing. Mencoba sekuat tenaga untuk bangun, mereka tidak bisa. Mereka kembali ke tempat mereka mulai, kaku seperti batu. Apa yang terjadi? Demon yang bertanya. Zuo Fan menyeringai penuh pengertian. Bukankah aku sudah memberitahumu? Setelah Anda mengambil pil zombie, Anda harus terus bergerak atau Anda akan membeku di tempat. Sekarang setelah Anda mengistirahatkan kaki Anda kembali ke tempat Anda memulai. Kamu pasti bercanda. Para korban tampak cemberut dan hancur. Mereka baru saja menemukan jalan dan sekarang mereka kembali ke titik awal. Penderitaan dan kekejaman yang menunggu untuk dinikmati kembali membuat mereka semua menginginkan kematian yang cepat dan mudah. Steward Zuo, kamu menipu kami. Kuilang melolong. Seringai Zuo Fan melebar. Kapan, katakan, Yang Mulia ingin Anda beristirahat. Saya memperingatkan Anda, tetapi apakah Anda mendengarkan? Hei, jangan menyalahkan. Anda juga tidak mencoba untuk menghentikannya. Petik 2. Ya, Anda bilang kami bisa berhenti, tapi kami tidak berpikir kami akan bangkit kembali ke garis start. Bagaimana bisa? Kuilang mengeluh. Zuo Fan menggaruk hidungnya seperti Hajingan saat dia mengakuinya. Ya, aku melakukannya dengan sengaja. Apa yang akan kamu lakukan untuk itu? Mereka semua terdiam.
Seberapa busuk dan kejinya kamu? Jika kami bisa memegang pedang, kami akan menghajarmu sekarang dan menggantung kepalamu. Setiap orang dari mereka memegang Zuo Fan dalam kebencian mutlak. Kemudian, sebilah pedang merah melesat lurus ke tenggorokan Zuo Fan. Kami hanya berpikir untuk melakukannya, kan? 610. Wus. Pedang merah menyala tepat di tenggorokan Zuo Fan. Haus darah yang melumpuhkan membuat kulit semua orang merinding. Jantung Zuo Fan menegang, mengangkat tangan kanannya untuk menangkapnya saat itu berhenti. Dia melihat ujung pedang yang lain dipegang oleh seorang gadis cantik berusia 20 tahun dengan mata besar. Dia melepaskan pukulan yang lebih tajam dan lebih mematikan daripada kultivasi Radiant Stage lapisan kelima yang membuat orang percaya. Bukannya itu ada gunanya melawan Zuo Fan. Menyipitkan mata, tangan Zuo Fan bergetar, dan gadis itu dikirim terbang ke meja. Zuo Fan memegang pedang dengan benar, matanya yang dingin menatap penyerang. 3 iblis neraka mencibir dari belakang, minum seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tidak ada kultivator Radiant Stage, bahkan yang licik, akan mendapatkan yang lebih baik dari Zuo Fan. Ketiganya menikmati serangan tak terduga seperti tindakan yang baik mengomentari bagaimana gadis itu lemah, sombong, dan terlalu percaya diri. Dentang, mengetuk bilah merah, Zuo Fan mengukurnya, mulutnya menyeringai jahat. Senjata spiritual kelas 6 dan dibuat dengan cukup baik juga. Sayang sekali pemiliknya gagal menggunakannya. Kenapa kamu? Gadis itu melotot dengan kebencian. Zuo Fan malah tersenyum padanya. Nona, apa yang kamu lakukan tiba-tiba menyerangku, terutama yang lemah sepertimu. Hahaha. Penonton menertawakan komedi itu, bahkan para murid yang kaku, mengejek sikap keras kepala gadis itu. Gadis itu tidak membenci siapapun selain Zuo Fan. Itulah kalimatku. Siapa kamu? Mengapa Anda mengambil tuan muda kami? Serahkan dia. Mengambil tuan mudamu. Zuo Fan dan Yang Mulia berbagi pandangan. Kami baru saja tiba di sini 2 jam yang lalu. Kami bahkan tidak tahu siapa Anda dan Anda bilang kami membawa seseorang. Gadis itu berdebat. Pembohong. Apakah Anda melihat orang lain di sekitar? Jika bukan Anda, lalu siapa? Kultivator iblis yang tercela, kalian semua tidak bisa diselamatkan karena bahkan tidak mengakui kesalahanmu. Itu menyentuh saraf yang lain, dan sekarang giliran mereka untuk memelototinya. Sisi Kuilang pasti sudah mencabik-cabiknya sekarang, kecuali satu detail kecil, mereka membeku kaku. Zuo Fan mengangkat bahu, menunjuk gadis itu. Lihat itu adalah kultivator yang benar untuk Anda, merasa benar sendiri dan sombong. Apa yang akan kalian lakukan jika seorang gadis belaka akan menyemburkan sampah seperti itu? Bunuh dia, buang dia, siksa dia, kupas dagingnya, paksa. Ya, tapi simpan dalam kondisimu, oke. Melihat mereka begitu bersemangat, Zuo Fan menenangkan mereka dengan seringai. Jangan khawatir tentang apapun, saya punya cara saya sendiri. Mengapa dia tidak bergabung dengan klubmu? Mata anak-anak berbinar, senyum mereka melebar. Hehehe, Steward Zuo adalah yang terbaik. Ya, biarkan dia menjadi kaku seperti kita lalu mati seperti batu. Kuilang mencibir. Berbagi penderitaan dengan orang lain selalu membuat seseorang lebih bahagia. Meskipun dalam kasus ini, itu sangat kejam karena menyeretnya ke dalam siksaan ini. Zuo Fan menoleh ke gadis itu, senyumnya melebar. Dia menggigil tanpa alasan yang jelas dan panik. Apa yang kamu lakukan? Saya hanya memberimu rasa hasil karya seorang kultivator iblis, hihihi. Zuo Fan menjulang di atas gadis itu, senyumnya mengganggu. Gadis kecil itu menggigil ketakutan, kehilangan bagian depannya yang keras begitu dia melihat binar di matanya. Sambil menelan ludah, matanya melihat sekeliling untuk mencari jalan keluar, dan dia melesat keluar kedai. Zuo Fan menamparkan wajahnya dan membuatnya terkesiap. Untuk memastikan, dia juga menekan bahunya, suara retak menghasilkan tangisan dan seringai. Senyum jahat adalah tren hari ini, karena semua orang menanggungnya, berkubang dalam kemalangan orang lain. Zuo Fan memegang pil dengan tangan yang lain dan menyeringai, mendekatkannya ke mulut mungil gadis itu. Gadis, ambillah dan kamu tidak akan merasakan sakit, karena orang bodoh terlalu kaku di kepala untuk merasakannya sejak awal. Bersikap baik dan kakak di sini akan menjagamu dengan baik, hihihi. Apa itu tadi? Apakah Anda melakukan hal yang sama pada tuan muda? Gadis itu melihat pil itu dengan ketakutan. Zuo Fan tidak repot-repot menjelaskan dan hanya tertawa. Hahaha, Anda akan segera tahu arti neraka di bumi. Gadis itu bergidik dan menangis. Tolong, kakak senior, tolong aku. Silakan, berteriak, tidak ada yang akan menyelamatkanmu sekarang. Hahaha, kawanan binatang buas yang berada di bawah ibu jari Zuo Fan begitu lama hanya bisa menemukan kegembiraan melihat orang lain menderita perlakuan yang sama. 3 iblis neraka juga berseri-seri. Mereka tidak sebahagia ini selama berminggu-minggu. Lagi pula ini hanya tempat perhentian untuk menghidupkan suasana sebelum kita melanjutkan perjalanan.
Berhenti. Namun, saat Zuo Fan hendak memasukkan pil zombie ke dalam mulut gadis itu, sebuah teriakan dingin terdengar. Dalam kibasan pakaian putih dan rambut panjang yang halus menari-nari tertiup angin, pemandangan seorang wanita sempurna terbentang di depan mereka di ambang pintu. Mereka semua tersentak, dengan cangkir iblis terlepas dari tangan mereka. Wanita yang sempurna dan menakjubkan. Kenapa aku tidak pernah tahu dia ada? Berhentilah mengoceh, aku akan bersamamu, Zuo Fan merasakan kultivasi tahap radian lapisan ke-8 di belakangnya tetapi tidak peduli. Meskipun ketika dia melihatnya, dia menatap tanpa berkata-kata. Qi Qingcheng. Retak, Thunder Ring berkedip, seperti yang dilakukan Chu Qingcheng. Saudari Qingcheng, gadis itu mengambil keuntungan dari kesalahan penilaian iblis dan menyelinap pergi untuk mendapatkan ke sisinya dengan tampilan korban. Zuo Fan membiarkannya pergi saat dia sadar sementara gadis itu menangis dalam pelukan Chu Qingcheng. Kakak, dia jahat. Mereka pasti mengambil tuan dan saudari muda. Dan kamu salah di sini. Meskipun dia jahat, dia tidak begitu hina. Saya tahu gayanya dengan sangat baik. Percayalah, mereka tidak melakukannya. Menggosok bahu gadis itu, Chu Qingcheng menenangkannya, lalu memberi Zuo Fan senyum malu-malu. Saya melihat gaya Steward Zuo tidak berubah sama sekali, masih memilih gadis. Mereka saling kenal. Mereka semua ternganga, bergerak bolak-balik di antara mereka. Daner tercengang. Adik Qingcheng yang sempurna dan elegan tahu iblis jahat seperti itu. Zuo Fan menggaruk hidungnya, tidak membalas tatapannya. Aku tidak kasihan pada gadis itu ketika dialah yang bersikeras untuk menyalahkan. Aku hanya memberinya pelajaran, itu saja. Semua orang tercengang. Apa-apaan? Apakah dunia akan kiamat? Steward Zuo selalu bergerak dengan tujuan dan kebiadaban namun sekarang menjadi bersih. Mereka selalu harus berhati-hati ketika berbicara di sekitar Zuo Fan, jangan sampai dia membentak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sisi ini. Mereka memandangnya seperti orang asing. Mereka juga menoleh ke Chu Qingcheng dengan ekspresi terkejut yang sama. Siapa dia untuk membuat Steward Zuo yang hebat menjadi lemah lembut? Apakah rumor itu benar? Di belakang setiap pria kuat ada wanita yang lebih kuat. Chu Qingcheng menatap sosok gelisah Zuo Fan dengan senyum langka. Daner terdiam, belum pernah melihatnya mengungkapkan senyum yang begitu indah. Zuo Fan, apakah kamu mengatakan itu semua salahnya? Chu Qingcheng bertanya. Zuo Fan menjentikkan kepalanya. Tentu saja, dia yang salah. Apakah itu yang dilakukan pria dewasa, mengobrol dengan gadis-gadis kecil yang lemah? Itu aku. Bagaimana dengan saya? Bagus. Penonton kehilangan kata-kata. Apa yang mereka lakukan? Absurditas dari semua itu membuat situasi terbang melewati mereka. Tapi secara keseluruhan, itu tampak seperti sepasang kekasih yang menggoda. Hei, Steward Zuo, apa yang kamu lakukan menggoda seorang wanita? Bukankah kamu mengatakan hanya ada yang lemah dan yang kuat di dunia ini? Mereka menghela nafas, mengundurkan diri, dengan Chu Qingcheng satu-satunya yang menanyainya dan Zuo Fan terjebak dengan caranya sendiri yang keras kepala.